Nelia Sari sebagai moderator pada podcast Satipa Bersuara. Di kampus itu ada budaya normalisasi semua hal. Menurut saya itu yang saya dapat. Itu ada namanya budaya patriarki. Itu udah membuka peluang nih Betul, untuk memberikan mereka ruang. membuka hati mereka, membuka pikiran mereka untuk bisa speak up. Perempuan lemah, bukan lemah, lebih kurang kuat daripada laki-laki. Ada kalimat, kalau kita belum mengalami, kita nggak akan paham. Jadi saya sangat setuju dengan kalimat ini. Social distancing gitu. Dia membatasi diri dengan temennya dengan hal nggak mesti pelecehan seksual, dengan kata yang kurang pas atau yang kurang benar atau kurang pas di hatinya, dia itu bisa membuat psikisnya terganggu. Kan pelecehan itu banyak sekali nih teman-teman. Definisi pelecehan itu nggak sesempit yang biasanya kita pikirkan nih. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudku, pendidikan itu tempat kita untuk belajar. Pelakunya juga dari orang yang terdidik ya. Ketika kita nggak bisa menyelesaikan, carilah orang yang bisa menyelesaikan. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa, ketika ada teman saya yang dilakukan seperti itu, saya tidak mampu menyelesaikan, saya lapor ke Peran aktif. Jadi tugas mahasiswa ya sudah merangkul nih, merangkul teman-teman yang sebenarnya juga mungkin udah jadi korban dan juga memberikan pemikiran kepada teman-teman kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya Nelia Sari sebagai moderator pada podcast Satipa Bersuara pada sore hari ini. Di sini kita kedatangan narasumber kita. Mungkin langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Narasumber pertama. Baik, dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah membimbing acara pada hari ini. Oke, perkenalkan, nama saya Putri Anggun Kudratullah. Saya mahasiswa dari program studi agribisnis angkatan 2020 Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Ya, walaupun udah lulus tapi sekarang masih lanjut studi di Universitas Mataram. Jadi seperti itu. Salam kenal guys, panggil saja Anggun. Oke, Kak Anggun ya, dipanggil Kak Anggun. Baik, kita beralih ke narasumber kita yang kedua. Dipersilakan Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Danapia. Saya dari Prodi Agribisnis, Fakultas Sosial Ekonomi Pertanian. Sama seperti narasumber yang pertama juga, di sini saya udah menyelesaikan ya, tapi lanjut di program magister di Fakultas Pertanian juga di program studi Agribisnis UNRAM. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Ayu yang telah hadir sama Kak Anggun di sini membersamai kita dalam podcast Satipa Bersuara yang dilaksanakan pada sore hari. Insya Allah ya, narasumber kita udah lulus S1 dan sekarang lagi menempuh S2 di Universitas Mataram. Kita doakan semoga lancar dan berkah terus. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita ingin berdiskusi mengenai topik kita, yaitu tentang bagaimana kita mengatasi tentang masalah kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Baiklah Kak, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diberikan jawaban dan ilmunya kepada semua. Oke. Baiklah, untuk Kak Anggun dulu. Yang pertama itu Kak, apa sih sebenarnya menurut Kak Anggun nih, bagaimana budaya dan norma sosial di kampus dapat berkontribusi terhadap kekerasan seksual itu sendiri? Oke, budaya dan norma ya. Budaya dan norma sosial yang berpengaruh terhadap kekerasan seksual di kampus. Oke, sebelumnya izin jawab ya. Sepengalaman saya, kehidupan saya selama di kampus, budaya yang saya dapatkan terkait di kampus itu adalah budaya normalisasi semua hal. Menurut saya itu yang saya dapat. Pertama, di kampus atau jangan di kampus saja, di luar, bahkan di kampus sendiri, itu ada namanya budaya patriarki. Jadi di mana budaya ini tuh menganggap perempuan lebih di bawah. Jadi semua lebih diutamakan laki-laki dan perempuan kurang mendominasi, dianggap lemah.
Dengan adanya budaya seperti itu, di pola pikir kita semua bahwa perempuan lemah, bukan lemah, lebih kurang kuat daripada laki-laki. Dengan adanya pola pikir seperti itu, kita menormalisasi bahwa oke, laki-laki yang paling benar nih. Dengan ada pola pikir seperti itu, ketika perempuan berbicara sesuatu, itu dianggap biasa saja atau dianggap oh itu cuman pembicaraan semata. Karena ada pola pikir seperti itu, ketika perempuan cerita sesuatu biasanya seperti ya aku habis bilang cantik loh, udah biasa. Dengan ada kata-kata udah biasa seperti itu menormalisasi semua hal. Jadi kayak dari hal kecil yang kita anggap oh cuman dibilang cantik doang, oh cuman dikedip mata doang, apa sih cuman kayak gitu doang, biasa aja. Dengan ada hal biasa saja dan menormalisasi semuanya, itu semua berefek kepada pelecehan seksual. Jadi kayak dari awal udah dinormalisasi, ya udah cuman kayak gitu doang, Kita tanpa berpikir bahwa dari hal yang kecil itu bisa berimbas ke hal yang besar. Dari pola pikir yang membiasakan semua hal itu dapat berefek fatal sampai yang kita ketahui. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Lalu bagaimana nih Kak tips dari Kakak buat bagaimana sih cara untuk mengatasi pemikiran tersebut? Bagaimana cara mengatasi pemikiran yang bahwa wanita itu lebih rendah daripada laki-laki? Oke, sebenarnya kalau dari pandangan saya sendiri, sebenarnya perempuan emang kurang setara dengan laki-laki, tapi tidak untuk semua hal. Jadi menurut saya itu perempuan itu bisa untuk sederajat, tapi walaupun dia tidak akan setara gitu. Nah, dengan adanya kita berpikir bahwa perempuan itu bisa menyetarakan dengan menyetarakan dengan laki-laki, itu jadi bisa membuat kita menghormati dan menghargai pandangan dari perempuan. Jadi ketika perempuan berpendapat, menyampaikan sesuatu, itu bisa membuat mereka berpikir lebih, karena banyak nih, bahkan di kampus sendiri, di teman-teman kalangan saya pun sendiri, itu ketika perempuan ngomong pasti semua orang bilang ya udah dengerin aja, perempuan selalu benar, selalu ada kata-kata seperti itu. Sebenarnya kami tidak butuh untuk dibenarkan. Kita tidak butuh untuk dibenarkan, kita dibutuh untuk dihargai dan untuk berdiskusi. Jadi sebenarnya perempuan itu suka untuk berdiskusi, bukan untuk dibenarkan. Jadi ketika kita mengeluarkan pendapat, ketika kita salah, kabarkan. Tapi jangan menghakimi, jangan yang selalu bilang perempuan benar. Dengan ada hal-hal seperti itu, kita bisa saling berdiskusi dan bertukar berpikiran, sehingga kita saling mengerti gitu satu sama lain, apa yang dibutuhkan perempuan, apa yang dibutuhkan laki-laki. Ketika hal itu udah terjadi di antara kita semua, menurut saya hal penormalisasian itu tidak akan terjadi, karena kita paham antara apa yang dibutuhkan perempuan, apa yang dibutuhkan laki-laki, itu sama-sama paham. Cuman ya karena kita udah terbiasa dengan ya udahlah, jadi seperti itu. Oke, baiklah. Jadi gitu ya, perempuan butuh dihargai dan didengarkan, bukan untuk dihakimi. Pertanyaan yang kedua kepada Kak Ayu. Bagaimana sih kekerasan seksual itu dapat mempengaruhi daripada akademis korban? Oke, di sini ya teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, akademis itu selalu seimbang dengan psikolog, dengan perasaan kita, dengan psikis kita. Jadi ketika adanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual, tentu saja di sini psikologisnya akan terganggu, dan ketika psikologis terganggu, ya tentu saja pendidikan juga bakal terganggu. Jadi menurut saya bakal berpengaruh sangat besar nih, bukan sekedar berpengaruh aja ya, tapi berpengaruh sangat-sangat besar ketika adanya pelecehan seksual yang langsung berimbas kepada korbannya juga, yang langsung berimbas pada psikisnya. Nah, psikis ini akan berpengaruh segala hal, termasuk cara berpikir dan juga bagaimana cara dia mengatasi permasalahannya, bagaimana cara dia berbaur, dan bagaimana cara dia menangkap apa yang bakal jadi pembelajaran dia. Pokoknya itu sangat pelecehan seksual tuh sangat-sangat berpengaruh terhadap pendidikan gitu, terhadap akademis. Dewi, aku boleh nambah nggak? Boleh. Aku boleh nambah? Ya. Oke. Aku sepakat banget sama saudari Via di samping. Saudari Ayi, sorry. Oke. Ya boleh aja kan. Oke. Dan Ayi dan Via kan ya. Oke, saya sepakat banget bahwa psikologis itu berdampak pada akademis. Nggak mesti pelecehan seksual sih sebenarnya teman-teman. Misalnya gini nih, kalau teman-teman
dibilang aja diejek di kelas, atau misalnya diejek sekecil apapun, misalnya ih kamu kok gini, dengan kata ih kamu kayak gini aja, orang tuh kan berpikir, si individu tuh akan berpikir kok aku digituin ya, apa aku salah. Dengan ada hal segitu aja itu bisa berefek gitu, berefek dia malas masuk kelas, atau dia malas berkomunikasi dengan teman itu, dan itu berefek bagi misalnya tiba-tiba di satu kelompok sama teman itu kan, karena dia udah ada pengalaman sebelumnya, pengalaman yang buruk di pikirannya bahwa oh kemarin saya udah dirundung, kemarin saya udah dibilang kok kamu kayak gini gini gini, itu membuat social distancing gitu. Dia membatasi diri dengan temennya dengan hal nggak mesti pelecehan seksual, dengan kata yang kurang pas atau yang kurang benar atau kurang pas di hatinya, dia itu bisa membuat psikisnya terganggu. Tidak mesti pelecehan, apalagi pelecehan seksual itu sangat berdampak banget. Entah itu distancing dia ke kampus atau dia bertemu dengan temannya. Kalau dia udah dipelecehin, bisa aja dia kayak malu, ngerasa dirinya kotor, dan dia nggak mau ngelihat teman-temannya. Itu bisa saja. Itu jadi kayak berpengaruh ke semuanya, karena dia nggak ke kampus, dia malas masuk kuliah, atau misalnya dia harus kerja kelompok, dia karena takut dia nggak datang. Itu berdampak banget pada kampusnya atau sekolahnya, akademisnya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana Kak caranya untuk kita tuh mendoktrin mereka untuk berani melapor dan bersuara dengan apa yang mereka alami? Oh, oke. Boleh sini saya yang jawab ya. Gini ya, teman-teman. Sebenarnya ada kalimat, kalau kita belum mengalami, kita nggak akan paham. Jadi saya sangat setuju dengan kalimat ini. Bisa aja nih, misal ya, ada kasus pelecehan nih, kita tahu. Nah, tapi ada kalanya kita mikir, yuk, kenapa mereka nggak terbuka aja, kenapa mereka nggak lapor, kenapa mereka nggak teriak, atau kenapa sih harus dipendam sendiri. Nah, kita nggak akan tahu ketika kita belum mengalami. Kita nggak tahu tuh psikolog mereka gimana, psikis mereka gimana, apa yang mereka tanggung, apa yang mereka pikirkan. Jadi kalau kita bilang gimana cara ngedoktrin, itu gimana ya, sangat sulit. Hal yang sangat sensitif ya untuk dibicarakan, karena kita nggak tahu nih, kita juga bukan ranah kita ya di sini, psikologis kita nggak belajar itu juga, dan tapi secara pandangan kita jadi orang awam ya. Kalau untuk mendoktrin itu gimana ya? Mungkin kita bisa mulai dari lingkungan, memperbaiki lingkungan kita sekitar, seperti ayo jangan kita menormalisasi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh rekan saya nih dari saudari Anggun yang bilang kalau di lingkungan udah menormalisasi pelecehan, seperti kan pelecehan itu banyak sekali nih teman-teman. Definisi pelecehan itu nggak sesempit yang biasanya kita pikirkan nih, seperti yang dipegang, nggak. Pelecehan itu bukan hal pegang-pegangan, enggak. Nah, gimana caranya kita bisa mengubah dulu lingkungan kita bahwasannya pelecehan seksual itu bukan hal yang biasa gitu, kayak oh udah biasa tuh, cuman diganggu-gangguin dikit lah, cuman dikedip-kedipin, itu oh enggak loh teman-teman, itu udah termasuk pelecehan. Nah, kita bisa nih mulai dari lingkungan kita dulu, ngasih tahu teman-teman cowok lah, misalnya kan pelecehan bukan cewek cowok aja ya. Nih, oke. Kita nggak bicara cewek cowok aja, tapi kita bisa mungkin, Gun, gini, pelecehan nggak gitu juga loh. Siapa tahu kamu nyapa satpam. Betul, Satpamnya matanya dia barusan dilecehin. kedip-kedip ya guys, itu termasuk pelecehan bila aku merasa keberatan. Nah, bisa aja nih saudari saya nih lihat satpam, dia ngedip gitu. Nah, itu pelecehan. Kalau menurut satpamnya aku genit dan itu melecehkan dia, itu termasuk pelecehan. Ya, jadi kita mungkin mulai menyadarkan rekan-rekan kita ya yang udah di sekitar kita, pelecehan itu begini loh. Gimana dampaknya nanti kalau dia nggak terima? Oh, itu pelecehan. Nah, jadi itu ya kalau dari saya itu kita sadarkan dulu lah lingkungan kita dan diri kita juga. Kita harus ke diri kita juga. Kita harus belajar juga lebih banyak mengetahui pelecehan itu apa. Perbanyak literasi lah dan juga mempengaruhi lingkungan kita gitu. Mungkin ditambahan lagi dari saudari saya. Oke, boleh. Aku mau izin. Aku sepakat dengan beliau bahwa kita harus, ya beliau, kamu Anda, bahwa kita harus memperbaiki lingkungan. Karena emang sebelum lingkungan kita harus memperbaiki diri. Apa yang kita mau di lingkungan kita, itu kita lakukan ke diri kita dulu. Jadi saya mau nambahin, kalau misalnya tadi kan ditanya gimana cara mengubah pola pikir orang untuk berani speak up. Kalau misalnya nih itu adalah teman dekat kalian atau kalian teman-teman tahu itu teman kalian yang terkena dan teman kalian takut untuk speak up, jangan menghakimi dia. Dekati dia dengan cara psikologis. Jadi jangan kayak kamu temannya cerita,
kamu langsung kok kamu kayak gini, harusnya kayak gini. Kita jangan menghakimi, kita tanyakan dia, karena kita nggak tahu apa yang terjadi sebelum dia masuk, apa yang terjadi sesudah masuk, apa yang terjadi dengan kehidupannya dia. Kita nggak tahu semua itu. Jadi kita nggak boleh menghakimi seseorang dengan satu persepsi. Kita bilang cuma digituin doang. Itu dengan kata cuma digituin doang, teman kita tidak akan mau jadi cerita. Benar. Kita akan berhenti kayak temanku aja nggak mau cerita. Kalau aku bercerita dan aku ngelapor ke dia, for what gitu. Teman gue aja mikirnya ini biasa aja gitu. Betul. Kita harus ada pendekatan yang paling penting, ada pendekatan emosional. Jadi kita pendekatan emosional, kita dengerin dia, kita jadilah pendengar yang setia, pendengar yang baik. Baru ketika dia sudah tenang, emosinya sudah stabil, baru kita sampaikan apa yang sebaiknya ia lakukan. Karena semua orang, entah itu perempuan atau laki-laki, yang ketika dia ada masalah, dia tidak butuh sebenarnya nasihat. Dia tidak butuh nasihat saat itu karena mereka tahu. Mereka tahu itu, mereka tahu solusi. Tapi mereka saat itu butuh untuk perbaiki psikisnya, psikologi hatinya, pikirannya. Karena pikiran dan hatinya dia sedang kacau. Benar. Jadi ketika kamu tambah itu dengan kamu kenapa gini, ya orang semakin down. Jadi orang semakin tertutup dan gak mau speak up. Jadi dekati orang dengan cara baik, kenali dia dengan baik, jangan asal menghakimi. Seperti itu. Oke, boleh dikit lagi? Ya, Oh iya, Boleh teman-teman. banget, Kak. Satu ya, saya agak miris ya karena kalau bahas pelecehan seksual ini. Kita kan mungkin yang nonton ini teman-teman yang kita sama-sama mengenyam pendidikan tinggi ya. Kita itu orang terdidik, kita belajar. Tapi belajar kita itu bukan hanya sekedar di fakultas kita. Misal kami di pertanian, kami bahas pertanian, enggak begitu. Di sini ada namanya kayak ilmu dasar yang seharusnya kita sama manusia Ya, tahu. etika bisnis. Etika kita. Kalau kami etika bisnis dan ada etika. Kita ada moral dan kita harus tahu loh sebenarnya psikologis itu bukan hanya dipelajari sama yang ahlinya ya. Betul. Misal nih ada teman kita, manfaatnya ilmunya ini ketika teman kita dalam keadaan misal mohon maaf dilecehkan gitu. Nah jadi ketika kita sudah bisa kita udah tahu ilmunya nih, oh ternyata teman saya ini nggak butuh nasihat sih sebenarnya, teman saya ini cuma butuh didengar. Nah dari mendengarkan mereka ini sebenarnya kita udah membuka peluang nih. Betul, untuk memberikan mereka ruang. membuka hati mereka, membuka pikiran mereka untuk bisa speak up. Nah itu sebenarnya yang harus kita mulai ya. Sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri dulu, Betul. belajar dulu, baru kita membantu sesama kita di sekitar kita. Iya. Nah, menyambung dari yang telah disampaikan Kak Ayu tadi, sebenarnya bagaimana sih peran pendidikan tersebut dalam mengatasi masalah tentang kekerasan seksual ini? Kan kebanyakan ini terjadi juga di lingkungan kampus, jadinya seorang mahasiswa gitu yang menuntut ilmu, yang berpendidikan dan dilecehkan. Boleh lanjut dulu? Oke, bagaimana peran pendidikan? Oke, sebenarnya saya mau bahas sedikit di sini. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudku, pendidikan itu tempat kita untuk belajar. Kita ke kampus untuk bukan hanya sekedar untuk menuntut ilmu. Karena ketika kita menuntut ilmu, sebenarnya bisa dilakukan bahkan bukan oleh orang mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa, bukan hanya mahasiswa yang bisa belajar. Kita bisa, apalagi zaman sekarang ya, ada Google, ada YouTube, dan itu bisa diakses oleh semua orang, tidak hanya mahasiswa. Jadi sebenarnya di kampus itu kita masuk kampus untuk belajar, bukan hanya untuk belajar tentang teori, tapi terkait dengan moral. Karena ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda, antara kamu ataupun kamu ini memiliki individu yang berbeda. Dari individu-individu yang berbeda ini kita belajar tentang psikolog yang berbeda, belajar tentang pola pikir yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dan itu yang kita pelajari diharapkan di kampus pendidikan. Jadi sebenarnya peran pendidikan itu penting ketika seseorang itu mengamalkan dengan baik. Karena banyak dari kita sekarang, mungkin termasuk saya, semoga Allah merahmati kita semua untuk mengamalkan, itu banyak dari kita belajar tahu teori tapi kita nggak ngamalin. Ya, karena dari kita tahu nih, kalau bercanda nggak boleh berlebihan, tahu banget. Tapi kita sering banget bilang, masa gitu doang, kayak gitu. Atau diketawain, ketawa aja kita ketawa dengan hahaha gitu, belum tentu yang orang itu ikut tertawa gitu. Bisa saja disakit. Karena sebenarnya hal-hal kecil itu yang perlu kita belajar, dan sebenarnya itu terlatih di kampus. Karena ketika kita nggak bisa latih hal tersebut, nggak bisa latih emosional, banyak
dari kita pasti akan dirundung atau nggak punya teman banyak. Jadi karena nggak punya teman banyak, itu bisa mengartikan kita kepada bahwa kita di kampus ini harus banyak belajar tentang emosional. Jadi ketika dia belajar dan mengamalkan, itu peran pendidikan menurut saya sangat penting untuk mencegah kekerasan seksual. Mungkin ada tambahan dari Kak Ayu bagaimana pendidikan ini untuk mencegah mungkin ada tambahan dari Kak Ayu sendiri bagaimana peran pendidikan dalam mencegah kekerasan seksual ini. Silahkan Kak. Oke, tadi sempat disinggung ya masalah dosen melecehkan tadi. Sebenarnya kalau kita balik peran pendidikan ya, tapi udah banyak sekali nih kasus-kasus yang kita tahu kalau sebenarnya pelakunya juga dari orang yang terdidik ya, dari orang-orang yang berilmu. Jadi sebenarnya peran pendidikan itu, pendidikan misal kayak pendidikan tinggi ya, peran pendidikan dalam mencegah pelecehan seksual. Sebenarnya saya setuju sama saudari di samping saya ya, saudari Anggun, kayak sebenarnya apa ya? Kalau dia ngamalin, iya tergantung orangnya lagi. Sebenarnya ilmu tanpa kita amalin juga akan ya, sia-sia gitu juga. ya. Karena kan pelakunya juga seperti yang kita tahu nggak dari kalangan mungkin bisa dibilang nggak terdidik atau gimana ya. Ini dari orang-orang yang berilmu gitu. Jadi sebenarnya peran pendidikan ya memang sangat berperan, tapi tergantung pribadinya lagi. Bisa nggak nerapin pendidikannya? Bisa nggak marwah di bawahnya itu dia terapin? Itu sih poinnya. sama seperti kayak di pondok pesantren. Oke. Banyak alumni dari lulusannya wallahu alam karena mungkin pergaulan atau bagaimana di pondoknya masya Allah banget, pas keluar qadarullahnya subhanallah dia melakukan entah dia buka aurat atau apa, itu tidak bisa kita salahkan karena ilmu pendidikannya. Oh masa alumni pondok kayak gitu, tidak bisa, itu tidak bisa salahkan pendidikannya karena setiap orang memiliki pola pikir dan pengamalan yang berbeda-beda. Ketika dia emang benar-benar paham dan Allah karuniai hidayah dengan baik dan keistiqomahan dengan baik, baru dia bisa mengamalkan. Jadi kita nggak bisa menjudge pendidikan tinggi tapi itu bisa menjaga semuanya, belum tentu. Tergantung lagi dari dianya, tergantung lagi dengan lingkungannya juga bisa mendukung, itu tergantung semuanya. Jadi kita bahkan mungkin ya banyak yang pendidikan rendah seperti petani dan nelayan itu memiliki adab yang tinggi masya Allah. Benar. Jadi belum tentu yang rendah itu rendah, belum tentu yang tinggi itu tinggi. Benar. Jadi tergantung lagi kebiasaannya dia, pengamalannya dia, terutama dalam adabnya dia. Begitu. Oke. Kak, menurut Kakak nih gimana sih dari segi sudut pandang mahasiswa itu, apa bentuk dukungan mereka untuk mengatasi adanya kekerasan seksual di kampus? Apa bentuk dukungan yang mereka bisa berikan kepada korban mungkin? Oh, dukungan dari kami kepada korban. Dukungan mahasiswa gitu. Dari sudut pandang mahasiswanya gitu Kak. Oke, dukungan positif berarti ya? Iya dong. Oke. Dukungan dari mahasiswa terhadap korban. Sebenarnya kami nih para mahasiswa, untuk para teman-teman nih ketika dilecehkan atau disudutkan dalam kondisi apapun, sebenarnya kami dari para mahasiswa itu sangat mendukung gitu. Maksudnya ketika teman-teman bercerita, kami open. Kita sebisa mungkin, kalau dari saya ya, kita nggak bisa menormalisasi semuanya. Oke, barusan saya bilang jangan menormalisasi. Oke, kita dari sudut pandang saya akan sebisa mungkin untuk berusaha open dengan apa yang terjadi. Jadi kayak mungkin itu negatif yang terjadi, mungkin itu salahnya dirinya dia mungkin saja, tapi kita nggak bisa langsung kamu nih kayak gitu. Kalau dari sudut pandang saya akan membuka pola pikir saya sebesar mungkin, mendengarkan dia dengan baik dan mendukung dia. Jadi ketika dia sudah menerima dan tahu apa masalahnya, saya sama dia akan berusaha untuk melapor gitu. Untuk berusaha, karena ketika antara saya dan dia tidak ada penyelesaian, buat apa kita saling bercerita? Menurut saya gitu. Jadi ketika kita saling bercerita, sebaiknya kita ceritalah kepada orang yang mampu menyelesaikan. Jadi jangan membuat masalah itu diam di tempat dan semakin besar. Carilah solusi, berpikirlah. Ketika kita nggak bisa menyelesaikan, carilah orang yang bisa menyelesaikan. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa, ketika ada teman saya yang dilakukan seperti itu, saya tidak mampu menyelesaikan, saya lapor ke pihak yang
bisa berwenang, seperti misalnya kepada BEM. BEM punya KPP, rumah lapor, laporlah. Menurut saya kita bisa sama-sama, tapi jangan tinggalin temennya. Kita sama-sama bantu, kita sama-sama bergerak, berusaha semaksimal kita bisa. Dia gitu. Lalu Kak, bagaimana kan banyak mahasiswi yang apabila dia melihat adanya kekerasan seksual tersebut, bahkan di lingkungannya itu malah dia bodo amat gitu tentang kekerasan seksual tersebut. Oke, mau jawab Kak? Boleh Kak, ayo. Oke. Saya sedikit nyambung ya sama yang tadi. Sebenarnya kan di kita mahasiswa itu ada kita sebagai agent of change ya. Asik. Agent of change. Di mana di sini sebenarnya kalau kita tahu ya di lingkungan kita itu misal ya ini permisalan sudah menormalisasi hal pelecehan seksual, menormalisasi hal-hal seperti itulah yang ke hal sensitif. Jadi peran kita di sini tuh ya mengubah lingkungan kita, pandangan-pandangan orang di sekitar kita. Nah, itu juga terkait dengan peran mahasiswa ya. Iya. Jadi di sini kan kita sebagai mahasiswa ya salah satu agen perubahannya. Di sini kalau kita udah tahu misal nih lingkungan kita nih menormalisasi hal yang seharusnya nggak dinormalisasi seperti pelecehan dan hal-hal sensitif lainnya. Nah tugas kita sebagai mahasiswa ya di sini peran kita ya udah untuk mengubah pandangan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mengubah lingkungan kita. Nah di perguruan tinggi di lingkup mahasiswa ini kan ada namanya Ormawa. Contohnya juga di sini ada BEM ya. Nah, tugas kita nih misal saya gabung di BEM, tugas saya sebagai mahasiswa di sini yang berperan loh, saya berperan aktif. Jadi tugas mahasiswa ya sudah merangkul nih. Merangkul teman-teman yang sebenarnya juga mungkin udah jadi korban dan juga memberikan pemikiran pada teman-teman kita nih bahwa sebenarnya ada loh hal yang kita semua sedang menormalisasi nih. Ada hal yang apa ya? Hal yang bahasanya terjadi. ya yang seperti itu. Nah, jadi tugas kita sebagai mahasiswa ya untuk mengubah itu. Lanjut sebenarnya tadi inti pertanyaan yang selanjutnya itu apa ya tadi ya? Yang Kalau ada yang bodoh amat. Oh iya, nah mungkin langsung aja ya. Oke, aku mau jawab ya. Kalau ada yang bodoh amat dan itu mahasiswi, dan kalau kamu muslim, asik. Berhubung saya muslim, mohon maaf. Berhubung saya muslim, masa iya nih, Baginda udah meninggikan derajat wanita. Baginda udah berusaha mati-matian membuat kita merdeka, membuat kita memiliki hak banyak di setiap kehidupan. Bahkan para sayyidatu menjadi Pak Sayyidatu Aisyah, Sayyidatu Khadijah, menjadi para wanita, menjadi manusia yang tercerdas yang Allah berikan, yang Baginda udah memberitahukan kita. Mereka sudah dimerdekakan, mereka sudah menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas dan orang yang tinggi gitu derajatnya. Kenapa kita merendahkan? Malah kita sendiri yang merendahkan. Kita muslim, kita paham agama kita, dan kita sayang baginda kita. Mengapa kita tidak meneruskan ajaran beliau? Tinggikanlah derajat wanita, jangan bodoh amat. Ketika teman kita dilecehkan, tidak mesti hanya perempuan, gitu, laki-laki pun kita saudara. Kita dalam kehidupan ini kita saudara, dan kita berperan aktif dalam satu sama lainnya. Kita bukan makhluk individual, kita makhluk sosial, dan kita tidak bisa hidup dengan kebodoh amatan. Ketika kita ada bodoh amat, ketika kita bodoh amat terhadap diri, itu sama aja kita bodoh amat terhadap agama kita. Kita bodoh amat terhadap masa depan negara kita. Mengapa saya berkatakan demikian? Ketika itu wanita dilecehkan dan kita bodoh amat, wanita adalah penerus masa depan. Ketika wanita itu rusak, maka negara itu rusak. Oke, banget. Aku kira kamu bilang stop. Ketika negara itu rusak, ketika wanita itu rusak, maka negara itu rusak. Ketika negara itu rusak, maka seluruh kehidupannya pun rusak. Jadi, ketika kalian mau melihat suatu negara itu baik atau tidaknya, lihatlah wanitanya. Ketika semua orang bodoh amat, bahkan itu saudaranya sendiri dilecehkan, tanyakanlah kepada negara kita, tanyakanlah kepada kehidupan kita. Apakah kita mau hidup dengan kayak kebodoh amatan? Ketika nanti, suatu saat ketika kita bodoh amat sekarang dengan teman kita, dan nanti suatu saat kita yang digituin, kita mau minta tolong ke siapa? Kalau saat orang minta tolong, kita tidak tolong. Kita ini bukan makhluk individu, kita makhluk sosial. Tinggikanlah sama-sama derajat. Ketika kita membantu saudara kita, bahkan itu perempuan, itu sama aja kita membantu ribuan wanita di sana. Ketika kita memberanikan teman kita untuk speak up, untuk membantu dia untuk speak up, sama aja kita menolong ribuan wanita. Kenapa demikian? Karena banyak korban yang gak berani speak up dan masih berundung dalam
kesedihan. Jadi ketika Ketakutan. satu orang udah berani speak up, sama saja dia menolong semua orang yang masih ketakutan untuk speak up. Jadi please tolong lisan kita dijaga. Lisan kita jangan asal ngomong, dan kita sebisa mungkin bantu. Ketika kita nggak bisa bantu atau kita nggak mau, tolong jangan ucapkan bodoh amat. Iya. Jangan sampai orang tahu kalau kamu bodoh amat gitu. Ketika orang tahu kamu bodoh amat, bisa jadi di suatu hari kemudian ketika kamu minta tolong, teman-teman tidak akan respect lagi. Jadi gitu. Jadi intinya itu kita harus berbuat baik ya Kak ya. Iya. Berbuat baik. Betul. Kemudian dan ketika kita tidak mau menolong orang lain atau bodoh amat terhadap apa yang orang lain rasakan dan alami itu, ketika kita yang menjadi korban, tidak ada yang mau Iya. menolong gitu ya. Jadi jangan, apa yang kamu mau dapatkan dari orang lain, buatlah demikian. Iya. Ketika kita mau mendapatkan hal kebaikan, berbuat baiklah kepada orang. Ketika kamu ingin mendapatkan keburukan, ya udah bodoh amat, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena apa yang kita lakukan akan kembali ke diri kita sendiri juga. Benar. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak, pada podcast kita kali ini. Mungkin dari Kak Ayu, apa sih pesan yang ingin disampaikan bagi para korban yang masih takut untuk speak up terhadap apa yang mereka alami, terhadap kekerasan seksual yang mereka alami, Kak? Gimana menurut Kakak? Oke. Saudari-saudariku, teman-temanku, adik-adikku, kakak-kakakku semuanya. Kalian yang mungkin menjadi korban pelecehan seksual. Kalian tidak sendiri, kalian tidak kotor, dan kalian kalau bisa bangkit, kalian sangat keren. Jadi ketika kalian mau speak up, ketika kalian mau berbagi, satu kalimat dari kalian, satu pernyataan dari kalian akan membantu sangat banyak wanita di luar sana. Dan bisa jadi kalian dengan speak up, kalian ini bisa membangunkan orang-orang yang tertidur, yang tadinya tidak peduli dengan orang-orang yang sebenarnya sudah menormalisasi hal ini. Kalian bisa menjadi penggerak. Jadi untuk semua yang sudah menjadi korban, ayo kita sama-sama selesaikan. Ayo kita speak up. Kalian tidak sendiri, kalian tidak kotor. Terima kasih. Baiklah, mungkin dari Kak Anggun, pesan dan kesannya gimana? Oke, untuk pesan bagi para korban Iya. yang belum berani speak up, sama seperti Saudari Pia, Anggun cuma mau bilang, seburuk-buruknya orang, itu belum tentu buruk di mata Allah. Sependosa-pendosanya orang, itu belum tentu dia dihukumi neraka. Oke. Karena Tuhan masih memberikan taubat. Sama seperti semua ini. Seburuk-buruknya kita, sekotor-kotornya kita, ataupun kita merasa kita dikotorin, atau udah dilecehkan dan merasa kotor, jangan berhenti di situ. Jangan bikin orang-orang lain merasakan itu. Beranilah untuk bersuara, beranilah untuk berbagi cerita, beranilah untuk mendebar manfaat lebih banyak. Karena sama seperti Saudari Via bilang, ketika kita udah berani speak up, kita tidak hanya menolong diri kita, tapi kita menolong masa depan. Kita menolong ribuan perempuan lain yang masih tersembunyi. Jadi untuk perempuan-perempuan di sini, jangan takut untuk bersuara. Power-powernya orang, misalnya kita takut untuk bersuara karena ini lingkungan kampus, karena kita takut sama dosen, atau takut misalnya dia punya jabatan atau lain sebagainya, please jangan takut untuk hal urusan dunia. Kalau kata saudariku, saudari samping, dia pernah bilang ke aku bahwa aku nggak akan nunduk sama manusia, tundukku hanya kepada Tuhanku. Aku suka Masya Allah. kata-kata itu, karena ketika kita sudah punya prinsip seperti itu, tunduk, kita nggak akan pada manusia, kita nggak akan takut gitu, nggak akan takut sama jabatan, kita nggak akan takut sama sepower apapun. Kita benar, berdirilah di kebenaran. Jadi ketika teman-teman sudah merasa itu benar, teman-teman tidak melakukan kesalahan, bahkan dosen sendiri yang melakukan ke kita, tapi kita sudah menolak tapi tetap dipaksa, teman-teman itu benar, teman-teman tidak salah, teman-teman tidak kotor. Berjuanglah di titik kebenaran, karena aku yakin
Anggun yakin di setiap ajaran agama kita disuruh berdiri di keadilan, kita disuruh berdiri di kebenaran. Jadi yakinlah untuk berbuat kebenaran, percaya diri kita tuh benar tidak salah, dan minta tolonglah kepada orang sekitar untuk bantu kita men-speak up dan membantu kita menyelesaikan masalah ini. Gitu. Jadi aku suka dengan pendapat dia. Jangan tunduk kepada manusia, tapi tunduklah kepada Tuhan. Oke, Masya Allah ya jawaban dari Kak Anggun dan Kak Ayu tadi. Kekerasan seksual ini kita tidak bisa menormalisasikannya seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Anggun dan Kak Pia juga. Kita harus bersama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Dan bagi korban, bagi kalian yang mengalami kekerasan seksual tersebut, jangan takut untuk speak up. Kita sama-sama membantu, kita sama-sama melawan kekerasan seksual tersebut. Dan kembali lagi seperti yang dijelaskan oleh Kak Anggun tadi, segimanapun jabatannya, segimanapun kekuatan jabatan yang dia miliki, tetap jangan tunduk kepada manusia. Kita punya Allah, Allah yang pemberi keadilan dan sebaik-baik keadilan. Memiliki kendali terhadap semuanya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikannya pada podcast kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat yang banyak terhadap semua yang nonton, dan bagi korban juga semoga digerakkan hatinya untuk dapat speak up dan kita dapat tuntaskan masalah ini dengan seadil-adilnya. Baiklah, saya Nelly Liasari sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bilang ke kalian semua, semoga Allah rahmati kita semua. Amin.